the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Oke, lanjut kabar yang cukup amsyong, di mana kini zaman sepertinya mulai kembali ke zaman rimba, bos. Hukum mulai diabaikan, siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Nah, kali ini kita akan bahas lengkap mengenai modus operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, bagaimana operasinya. Bahkan baru-baru ini Paman Donald pun memamerkan foto-foto Nicolas Maduro yang ditangkap tak berdaya, bos, dalam kondisi tutup mata dan telinga. Bagaimanakah operasinya? Apakah itu operasi dadakan atau sudah direncanakan matang-matang jauh sebelumnya? Siapa saja yang terlibat? Dan apa maksud sang preman ini menangkap Presiden Venezuela? Apa rencana Amerika kini terhadap Venezuela? Siapa yang akan memimpin Venezuela kini? Dan apakah ini alarm bahaya bagi kita, bagi dunia global? Apakah nanti akan ada Maduro-Maduro lain yang mau juga ditangkap oleh Amerika? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, manuver Paman Donald kini benar-benar menunjukkan bahwa merekalah sang premannya, bos. Serangan kejutan dan penculikan Presiden Nicolas Maduro. Jadi lewat akun media sosialnya, baru-baru ini lagi Trump pun memamerkan foto Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam kondisi ditahan di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Iwo Jima, bos. Matanya ditutup, pakai headphone, duduk sendirian. Dan ini bukan foto keluarga, bukan juga foto negosiasi, tapi foto penyanderaan. Dan dari sini kita tahu, sekali lagi Paman Donald ingin melakukan yang namanya show of dominance. Jadi ini adalah pesan terbuka ke dunia, bos. Katanya, Maduro sudah di tangan kami, kalian jangan banyak bacot. Nah, beliau pun sengaja menampilkan foto itu ya untuk mematahkan klaim Venezuela yang bilang Maduro hilang. Kemudian mengirim sinyal ke Rusia dan China, sekaligus ngasih pesan ke pemimpin lain bahwa kalau Amerika mau, istana presiden pun bisa kami bobol. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran nih. Sebenarnya gimana sih operasinya, ya kan? Oke, jadi admin kutip dari banyak sumber, jadi operasi ini sebenarnya bukan dadakan sih. Menurut laporan, CIA sebenarnya sudah punya aset di sekitar Maduro sejak berbulan-bulan lalu, bos. Bahkan rumah persembunyian Maduro dibuat replika 1:1 buat latihan pasukan khusus. Jadi persiapannya ya jelas sudah matang. Rumahnya di copy paste buat latihan serbu, bos. Dimana pasukan yang terlibat nggak cuma satu, mulai dari pasukan elit Delta Force, kemudian juga ada agen mata-mata CIA, FBI, dengan dukungan F-35, drone, tanker udara, pesawat perang elektronik, dan total lebih dari 15.000 personel di kawasan Karibia siaga kalau-kalau operasi itu gagal dan pecah jadi perang terbuka. Jadi saat hari H, Caracas pun katanya digelapkan, listrik padam, kemudian sistem pertahanan udaranya pun lumpuh. Dan dari sini sudah jelas, bos, pasti ada juga orang dalam yang bermain, ya kan? Paman Donald bilang saat itu gelap dan mematikan. Venezuela lagi-lagi apes. Pasukan masuk, pintu baja dibobol. Maduro katanya sempat mau kabur, bos, namun gagal masuk ke ruang aman. Dan beliau keburu disergap dan ditangkap hidup-hidup. Amsyongnya tidak ada pula tentara Amerika yang tewas dan tidak ada alat militer Amerika yang hilang. Nah, itulah detik-detik terakhir penangkapan Nicolas Maduro. Namun sebelum operasi penculikan, sebenarnya secara bersamaan tempat-tempat lain juga diserang, bos. Nah, bagaimanakah itu detail operasinya? Oke, jadi di sini faktanya sebelum serbuan darat, Amerika telah lebih dulu menghancurkan radar, kemudian sistem pertahanan udara, kemudian basis militer di sekitar Caracas. Baru setelah langitnya aman, konvoi helikopter Amerika pun rendah terbang masuk ke kota. Jadi udah mirip dengan adegan film Black Hawk Down nih, bos. Tapi versi Latin, ya kan?
Paman Donald Bos sendiri katanya nonton operasi ini live langsung dari Mar-a-Lago ditemani tim-tim intinya. Jadi ada Menlu, Menhan, Direktur CIA, dan penasihat senior Gedung Putih. Dan begitu Maduro ditangkap, dia langsung dievakuasi ke USS Iwo Jima, bukan ke kedutaan, bukan ke negara netral, tapi ke kapal perang Amerika. Kenapa kapal perang? Karena di laut hukumnya adalah siapa yang punya senjata paling besar, dia yang berkuasa. Maduro kemudian kabarnya dibawa ke New York untuk diadili, bos. Dan disinilah lagi-lagi kita lihat presiden aktif sebuah negara ditangkap dan diadili oleh negara lain. Ini bukan kejadian biasa, tapi ini anomali geopolitik kelas berat, penjajahan kapitalis, bos. Reaksi dunia ya jelas, Rusia dan China murka. Kemudian PBB bilang ini pelanggaran hukum internasional. Banyak negara khawatir presiden berbahaya, karena kalau ini boleh dilakukan atau diwajarkan atau dinormalisasikan, maka pertanyaannya ya, besok siapa lagi yang bakal jadi target Amerika, ya kan? Apakah Xi Jinping, apakah Kim Jong Un, atau malah presiden kita pula nih? Lantas, kini bertanyanya setelah presidennya ditangkap, apa yang akan dilakukan Paman Donald terhadap Venezuela? Oke, jadi ini dia klimaksnya, bos. Paman Donald dengan santai menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memimpin Venezuela sementara. Kemudian Amerika Serikat juga akan ikut menentukan siapa pemimpin berikutnya. Nah, ini dia sumber-sumbernya, bos. Bahasanya sih halus, ya kan? Transisi aman dan bijaksana. Tapi terjemahan bebasnya itu adalah artinya kami yang bakal pegang Venezuela. Paman Donald juga dengan tegas mengatakan bahwa kami tidak bisa membiarkan orang sehaluan Maduro mengambil alih. Artinya apa ya? Artinya mereka akan mengarahkan bahwa pemimpin baru Venezuela nanti harus lolos seleksi geopolitik Washington. Jadi harus satu arah dengan mereka, bos. Tidak boleh terlalu dekat dengan Rusia, tidak boleh terlalu condong ke China. Harus ramah pasar dan ramah dengan geng-geng barat. Apakah ini berarti Venezuela di masa depan bakal jadi negara boneka? Ya, secara resmi Amerika tentu bilang tidak, bos. Tapi secara praktik ya semua tanda mengarah ke sana. Bayangkan kalau ada negara asing menangkap presiden kita, kemudian sudah ditangkap, terus masa depan siapa pemimpin kita ditentukan oleh mereka, kemudian ikut memilih pemimpin kita, ya itu bukan lagi sekedar intervensi, bos. Itu adalah regime change full package. Dan inilah kenapa kasus Venezuela ini jadi alarm global. Jadi menurut Mimin ini jadi alarm bagi kita semua, bos. Peringatan keras bagi kita semua. Bukan cuma soal penangkapan Nicolas Maduro, tapi kita lihat dengan kacamata yang lebih lebar soal siapa yang berikutnya. Karena kalau hari ini Venezuela presiden ditangkap dan dunia membiarkan, dunia cuma bisa ngancam-ngancam baik, cuma bisa keluar-keluar baik, ya besok bisa jadi ada negara lain juga yang ditangkap kalau yang bertentangan dengan Amerika. Dan tak cuma negara kecil, bisa jadi negara-negara lain yang menentang Amerika, presidennya langsung ditangkap agar bisa satu arah. Itu yang jadi bahaya, bos, kalau admin lihat ya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Tim Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.